Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2946 sampai bab 2948. Melihat sikap tegas Ye Chen, Zhou Liangyun mau tidak mau mengatakan kepadanya, "Tuan, Anda tidak boleh memiliki konflik langsung dengan keluarga Rothschild karena saya. Jika Anda tidak menoleransinya, Anda akan mengacaukan segalanya." Rencana. Ye Chen mengangguk, "Paman Zhou, jangan khawatir, sekarang musuh terang-terangan dan kita terselubung. Dapat dikatakan bahwa mudah untuk membuat keluarga Rothschild terlihat buruk dan membuat mereka tidak nyaman." Karena itu, Ye Chen memandang Zhou Liangyun dan berkata, "Paman Zhou, saya masih memiliki beberapa pertanyaan yang saya ingin Anda jawab untuk saya." Zhou Liangyun berkata dengan tergesa-gesa, "Guru, katakan saja." Ye Chen dengan cepat bertanya, "Saya juga ingin tahu bagaimana ayah saya berhubungan dengan 9 kata pengantar sutra misterius, dan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Selain itu, bagaimana ayah saya bisa terlibat dengan masyarakat Poking?" Zhou Liangyun menghela nafas, "Ayahmu memiliki pengalaman yang mirip denganmu. Prosesnya mendapatkan kata pengantar 9 sutra misterius, sangat mirip dengan prosesmu mendapatkan 9 sutra surgawi misterius." Ye Chen memikirkan beberapa informasi yang pernah dikatakan pamannya dan bertanya dengan heran, "Apakah ayahku juga mendapatkan kata pengantar sutra 9 misteri dari barang antik?" "Iya." Zhou Liangyun mengangguk dengan berat. Ye Chen dengan cepat bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Zhou Liangyun berkata, "Kamu mendapatkan 9 kitab suci misterius, karena ayahmu mempercayakanku untuk membawakan 9 kitab suci misterius kepadamu. Tetapi ayahmu mendapatkan 9 kitab suci misterius kata pengantar sepenuhnya secara tidak sengaja." Sambil berbicara, dia menjelaskan secara rinci, "Dulu, ayahmu, seperti saya, juga suka mempelajari buku perubahan dan segala jenis barang antik Tiongkok. Jadi dia sering datang ke toko di Queens untuk mencari saya, dan kami sering mempelajari beberapa barang antik bersama. Saat itu, saya belum mulai memulihkan peninggalan budaya yang hilang di luar negeri untuk Tiongkok. Saya hanya berbisnis barang antik. Namun, ayahmu telah melakukan ini. Jadi saya kemudian terpengaruh olehnya dan mulai bekerja dengannya untuk membantu mereka. Peninggalan budaya yang berharga. Peninggalan budaya Tiongkok dikembalikan ke Tiongkok. Karena kami memiliki hobi dan ambisi yang sama, ayahmu dan aku menjadi teman baik. Selama itu, toko barang antik keluarga kami mengalami banyak masalah satu demi satu dan direncanakan oleh banyak orang. Itu semua karena ayahmu kerja keras. Hanya dengan saling membantu kita dapat mengatasi kesulitan, dan dia adalah dermawan bagi seluruh keluarga kita." Berbicara tentang ini, Zhou Liangyun menghela nafas, mengingat sejenak, dan berkata, "Suatu hari lebih dari 20 tahun yang lalu, seorang bangsawan Inggris yang putus asa datang ke toko kami di London. Karena dia mengalami perubahan besar, keluarganya memiliki anggota keluarga, banyak barang antik dan peninggalan budaya sangat membutuhkan uang tunai, dan sebagian besar berasal dari Tiongkok. Dia tahu bahwa keluarga kami relatif profesional dalam barang antik Tiongkok, jadi dia mendekati kami dan berharap untuk mengemas dan menjual semua barang antik tersebut, peninggalan budaya Tionghoa di rumah kita. Saat itu, saya terbang ke London khusus untuk mengikuti penilaian. Total ada 487 peninggalan budaya Tionghoa di rumah bangsawan miskin itu, dan memang banyak yang bagus di antaranya, dari selusin porselen biru dan putih dari dinasti Yuan dan Ming saja. Selain itu, ada 2 potong porselen yang sangat berharga, dan ada banyak porselen tempat pembakaran resmi lainnya dari dinasti Ming dan Qing. Di pasar barang antik, porselen biru putih dan porselen pastel adalah plafon porselen, dan harganya selalu sangat tinggi. Tempat pembakaran resmi juga identik dengan kualitas dan harga tinggi, dan harganya juga sangat kuat. Selain itu, ada beberapa koleksi istana yang telah dicatat dengan jelas oleh Istana Qing, dan harganya bahkan lebih tinggi. Untuk peninggalan budaya setinggi langit-langit dalam jumlah besar, meskipun dikemas dengan harga diskon, harga terendah yang dikutip pihak lain lebih dari 20 tahun lalu mencapai 200 juta dolar AS.
Meskipun skala bisnis keluarga kami saat itu relatif besar, industri barang antik adalah proyek yang sangat padat modal. Properti keluarga mungkin bernilai lebih dari 1 miliar atau bahkan miliaran dolar, tetapi sebagian besar berasal dari sekitar dunia. Sangat sulit menghabiskan 200 juta dolar AS untuk persediaan di toko-toko dimanapun. Lagi pula, dalam bisnis barang antik, Anda tidak bisa melikuidasi inventaris terlalu cepat. Semakin banyak inventaris yang Anda miliki, Anda harus semakin tenang. Karena industri barang antik, seperti pasar saham, paling takut dengan penjualan terkonsentrasi dan menghancurkan pasar. Saya bisa membeli 10 yuan porselen biru dan putih dari seluruh dunia sekaligus. Semakin banyak saya membeli, semakin tinggi harganya porselen biru dan putih di pasaran. Tetapi Anda tidak boleh menjual 10 yuan bunga biru dan putih sekaligus. Jika tidak, kolektor bunga biru dan putih yuan lainnya akan panik dan kemudian menjualnya, sehingga membuat harga bunga biru dan putih yuan menjadi sangat mahal. Tanah. Jadi, kalaupun kami ingin menjual barang untuk menggalang dana, hal itu tidak realistis pada saat itu. Jika tidak, keuntungan dari pesanan ini mungkin akan hilang tanpa terlihat karena perilaku kami sendiri yang menghancurkan pasar. Selain itu, jangka waktu pinjaman hipotek juga relatif lama, jadi saya hampir tidak bisa memesan saat itu. Saat itu, aku tahu ayahmu juga sangat tertarik dengan barang antik, jadi aku ingin mengajaknya menjalin kemitraan. Pertama, ini bisa menyelesaikan masalah dana yang ada untukku. Dan kedua, kita bisa menghasilkan uang bersama. Karena pada saat itu saya memperkirakan bahwa barang antik tersebut akan jika kita membawanya masuk dan kemudian membawanya kembali ke Pulau Hong Kong dan melelangnya satu persatu ke kolektor dalam negeri, sama sekali tidak ada masalah dalam membersihkannya dan mendapatkan kembali 350 juta dolar dalam 2 tahun. Jadi, saya usulkan agar ayahmu dan saya masing-masing menyumbang setengah dari modal. Lalu kita bagi keuntungannya menjadi 2. Tapi yang dimaksud ayahmu adalah dia bisa menyumbang 100 juta dolar AS. Tapi dia berharap saya bisa membaginya, barang antik menjadi 2, dan milik keluarga saya akan menangani setengahnya sendiri. Dan setengahnya lagi, dia ingin menyumbangkannya kembali ke Tiongkok melalui Kedutaan Besar Tiongkok di Amerika Serikat. Saya sangat mengagumi keputusannya saat itu. Jadi setelah kami bersama-sama memperoleh barang antik ini, saya diam-diam memindahkannya ke New York, lalu memintanya untuk datang dan memilihnya secara pribadi. Gagasanku saat itu adalah tidak peduli apa yang ayahmu pilih dan berapa nilainya. Selama dia memilihnya, dia akan mengambilnya dan menyerahkannya ke kedutaan. Bahkan jika keluarga Zhou kita akhirnya kehilangan uang, saya akan menerima kesepakatan ini. Berbicara tentang hal ini, Zhou Liangyun berkata dengan penuh emosi, sebagian besar barang antik pada waktu itu adalah porselen. Bersama ayahmu, saya mulai memeriksa dan menghitung porselen satu persatu. Verifikasinya sangat sederhana, cukup buka kemasan satu persatu. Dari setiap potongan porselen, periksa daftarnya dan temukan detail spesifiknya pada daftar. Setelah memeriksa, keluarkan dan periksa. Jika tidak ada masalah, pasang kembali dan lanjutkan memeriksa yang berikutnya. Saat ayahmu mengeluarkan guci seladon Kilyue dari kotak kemasannya, guci tersebut langsung jatuh ke tanah dan retak. Seperti mertuamu, ayahmu juga dengan jelas merasakan getaran guci tersebut saat itu. Kami berdua semua orang melihat bahwa setelah pot itu retak, ada sebuah buku kuno seukuran telapak tangan di dalamnya. Saat itu, kami mengira buku itu mencatat beberapa sejarah penting yang tidak diketahui. Kami berdua duduk di tanah bersama, dan aku melihat ayahmu membuka buku itu dengan mataku sendiri. Tapi kemudian, buku itu berubah menjadi sesuatu yang tidak terduga. Udara, abunya menghilang. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya logika tersembunyi dan logika pemicu dari 9 kitab suci misterius, dan 9 kitab suci surgawi yang misterius, adalah sama. Ya. Zhou Liangyun mengangguk dan berkata, pada saat itu, saya hanya berpikir itu agak aneh. Tetapi ayahmu memberitahu saya bahwa isi buku itu telah sepenuhnya memasuki pikirannya. Tentu saja, saya tidak mempercayainya sama sekali. Waktu itu, kupikir ayahmu sedang bercanda.
Tapi aku tidak menyangka dia benar-benar menggunakan pena, tinta, kertas, dan batu tinta di toko untuk menuliskan isi buku kata demi kata, dan dia tidak bisa berhenti menulis. Aku melihat ada yang tidak beres dan segera memberitahu ibumu untuk datang ke toko. Jadi kami berdua menemani ayahmu. Dia terus menulis, dan ibumu serta aku mengikuti halaman yang dia tulis dan menyortir serta mengikatnya. Butuh waktu 2 hari dan 2 pada malam hari. Saya memilah semua kata pengantar sutra 9 misteri. Ye Chen dengan cepat bertanya, Paman Zhou, apakah Anda juga membaca kata pengantar sutra 9 misteri? Apa yang tercatat di dalamnya? Zhou Liangyun berkata, isi yang tercatat dalam sutra 9 misteri mencakup segalanya. Tetapi inti sebenarnya adalah peta yang perlu diuraikan sedikit demi sedikit dari teks. Pada saat itu, orang tuamu sangat tertarik pada meneliti dan menguraikan sutra 9 misteri. Saya sangat tertarik dengan kata pengantar kitab suci. Berkat restu ayahmu, saya juga mempelajarinya sebentar. Namun, saya lahir dan besar di Amerika Serikat dan yayasan China saya tidak terlalu bagus. Saya menemukan bahwa isinya memang tidak jelas dan sulit dipahami, dan saya segera kehilangan minat penelitian. Kemudian, orang tuamu meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Tiongkok. Konon mereka menghabiskan banyak upaya untuk menemukan tempat-tempat yang disebutkan dalam 9 kitab suci misterius, dan akhirnya melalui banyak kesulitan. 9 kitab suci misterius adalah tempat asal ayahmu, dibawa keluar dari tempat itu. Ye Chen buru-buru bertanya, apakah tempat itu disebut rahasia keabadian? Saya tidak tahu. Zhou Liangyun berkata, ayahmu tidak memberitahu saya secara detail. Dia hanya mengatakan kepada saya bahwa sebaiknya saya tidak tahu terlalu banyak tentang hal-hal ini. Saya yakin itu pasti karena dia tidak tahu saya tidak ingin mengatakan lebih banyak. Karena pertimbangan saya tidak bertanya secara detail. Ye Chen bertanya kepadanya, Paman Zhou, apakah Anda masih memiliki isi kata pengantar sutra 9 misteri? Zhou Liangyun ragu-ragu sejenak dan berkata dengan serius, Guru, ayahmu pernah memberi saya satu set fotokopi kata pengantar sutra 9 misteri, versi tulisan tangannya. Meskipun saya tidak mempelajarinya secara detail, saya tetap menyimpan kumpulan itu, fotokopi. Ye Chen berkata dengan penuh semangat, bagus, saya ingin mempelajari kata pengantar sutra 9 misteri sebelumnya, tetapi saya tidak pernah tahu di mana menemukan isi buku ini. Karena Anda memiliki fotokopinya, saya mungkin bisa mendapatkannya dari ada beberapa petunjuk yang ditemukan di dalamnya. Zhou Liangyun berkata dengan ekspresi malu, hanya saja, Tuan Muda, ketika ayahmu memberi saya vas pegaspot giok berisi sutra 9 misteri, dia pernah memberitahu saya bahwa dia mendapatkan kata pengantar sutra 9 misteri, dan berkata kepadanya, itu adalah musibah bagi ibumu, dan merupakan berkah serta musibah bagimu. Ia juga sangat menyayangkan mempelajari buku ini, dan mengatakan bahwa jika ia diberi kesempatan untuk memilih lagi, ia lebih memilih jika ia tidak pernah mendapatkannya. Saya belum pernah mempelajari isi yang tercatat dalam buku ini. Jadi, apakah kamu yakin benar-benar ingin membaca buku ini? Ye Chen menertawakan dirinya sendiri dan berkata dengan serius, Paman Zhou, alasan mengapa ayahku menyesalinya adalah karena dia pada awalnya adalah orang luar. Dia bisa saja menjalani hidupnya dengan damai. Tetapi karena buku ini, dia terlibat dan menjadi jebakan di antara orang-orang. Tapi, dia masih punya pilihan saat itu. Tapi aku tidak punya pilihan. Ketika saya lahir, atau ketika saya berumur 8 tahun, ketika ayah saya memberikan takdirnya kepada saya sudah menjadi bagian dari permainan. Saya tidak memenuhi syarat untuk memilih apakah akan mengikuti permainan ini, atau mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius, karena ayah saya telah membuat keputusan untuk saya, dan ayah saya pasti terpaksa tidak punya pilihan. Dia tahu, saya lahir di game ini, dan satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah bertahan di game ini sebanyak mungkin. Jadi, menurutmu apakah dengan keadaan saat ini, apakah aku masih perlu ragu untuk membaca kata pengantar 9 sutra misterius? Sebagai seorang tetua dan teman dekat ayah Ye Chen,
Zhou Liangyun secara naluriah berharap agar Ye Chen tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Ye Changying. Namun, perkataan Ye Chen membuatnya tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya, ketika Ye Changying memutuskan untuk belajar kata pengantar sutra 9 misteri, nasibnya sendiri dan putranya Ye Chen sudah hancur. Ye Chen ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki kehidupan yang damai dan stabil. Kehidupan ini ditakdirkan penuh dengan bahaya. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas, saat aku mengetahui bahwa ada 3, 6, dan 9 tingkat takdir manusia, kupikir naga ayahmu sudah bisa berdiri tegak di 9 negara bagian tanpa jatuh. Tapi sekarang sudah tampaknya bahkan jika Anda, Tuan Muda, telah menjadi naga yang sedang naik daun. Meskipun situasinya sulit, masih ada kesulitan dan tantangan di mana-mana. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, sekarang sepertinya semuanya sudah ditakdirkan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Zhou Liangyun dan berkata dengan hormat, Paman Zhou, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Jangan khawatir, aku akan mengatur sisanya. Kamu hanya perlu tinggal di sini 1 malam lagi, dan aku akan menjagamu besok. Biarkan kamu meninggalkan ruang rahasia ini dulu, dan kamu akan segera mendapatkan kembali kebebasanmu. Zhou Liangyun mengangguk dan berkata dengan hormat, saya akan mematuhi instruksi Tuan Muda dalam segala hal. Ye Chen berteriak keras kali ini, Bruce, masuk ke sini. Bruce Weinstein, yang berada di luar pintu, segera masuk dengan hormat dan bertanya dengan hormat, Tuan, apa perintah Anda? Marvin bertanya kepadanya, karena Anda adalah anjing dari keluarga Rothschild, izinkan saya bertanya, seberapa puaskah Anda dengan keluarga Rothschild, dalam skala 1 hingga 10, seberapa besar Anda dapat menilai mereka? Kepuasan, Bruce Weinstein mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, saya akan memberi mereka 1 poin. Oh, Ye Chen, yang menyadari bahwa dia telah menemukan titik terobosan, memandang Bruce dengan penuh minat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, masuk akal jika Anda dapat dianggap sebagai orang kepercayaan keluarga Rothschild. Semua orang yang Anda hubungi dengan Rothschild, anggota inti keluarga, jadi mengapa Anda hanya memberi mereka 1 poin? Bruce Weinstein berkata dengan sedikit marah, saya memang orang kepercayaan mereka, dan orang-orang yang saya hubungi memang anggota inti keluarga mereka, tetapi mereka meninggalkan saya begitu saja di tempat yang buruk ini seperti lubang kumuh, di mana saya tidak ada masa depan sama sekali. Dan hal yang paling mengerikan adalah Matt Rothschild berselingkuh dengan istriku di belakangku. Justru karena itulah dia mengirimku ke penjara Brooklyn, hal yang paling dibenci lucunya. Aku sudah tahu mereka berkumpul, tapi, sungguh memalukan, selama ini aku masih harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ini benar-benar rasa malu yang paling besar bagi seorang laki-laki. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sambil tersenyum bergosip, siapa Matt Rothschild yang kamu bicarakan ini? Bagaimana kamu tahu bahwa dia terlibat dengan istrimu? Bruce Weinstein berseru. Matt Rothschild adalah salah satu dari 12 cucu dari kepala keluarga Rothschild saat ini. Dan dia juga orang yang saya layani langsung di keluarga Rothschild. Keluarga De terutama bertanggung jawab atas bisnis abu-abu keluarga di dunia. Amerika Serikat, mereka yang berurusan dengan uang sebagian besar adalah kasino dan industri rentenir terkait. Dan mereka yang berurusan dengan politik sebagian besar adalah lembaga peradilan Amerika Serikat. Saya telah mengelola bisnis kasino untuknya di Las Vegas. Istri dan anak-anak saya juga menetap di Las Vegas. Dia memindahkan saya ke New York. Awalnya saya tidak tahu apa yang terjadi, apa rahasianya, sampai suatu ketika, saat aku pulang liburan, aku menemukan sehelai rambut yang bukan milikku di saluran pembuangan kamar mandi di rumah. Istriku berambut coklat, aku berambut kuning muda, dan rambut itu hitam. Berbicara tentang ini, Bruce Weinstein melanjutkan dengan ekspresi yang agak menyakitkan. Setelah saya menyadari bahwa istri saya mungkin telah selingkuh, saya diam-diam memasang kamera di rumah saya. Setelah liburan, saya pergi ke Las Vegas. Ketika saya sedang bersiap-siap untuk terbang ke New York di bandara, kamera menangkap si brengsek Matt itu pergi ke rumahku. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, orang ini terlalu berani.
Dia tidak sabar untuk bergaul dengan istrimu bahkan tanpa menunggu pesawatmu lepas landas. Bruce Weinstein mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kebencian yang luar biasa, "Inilah yang membuatku paling marah. Tepatnya, bajingan itu sudah tiba di rumahku bahkan sebelum aku sampai ke bandara." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu tidak ingin menemukan martabatmu sebagai seorang pria?" Bruce Weinstein menangis dan tersedak. Apa yang bisa saya lakukan? Bahkan jika saya marah lagi, saya tidak bisa melawan keluarga Rothschild, mereka sekaya negara, dan saya hanya bisa hidup dalam setahun. Saya hanya dapat memperoleh beberapa juta dolar. Selain itu, saya sekarang berusia paruh baya, yang merupakan usia paling sulit untuk mencari pekerjaan. Jika suatu hari saya meninggalkan keluarga Rothschild, saya bahkan tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan. Saya mempunyai pekerjaan senilai 300 dolar per tahun. Namun demi uang, saya hanya bisa menelannya. Ye Chen tersenyum. Kalau begitu, kamu benar-benar seorang ninja turtle. Karena itu, Marvin bertanya lagi, ngomong-ngomong, sejak Anda memasang kamera di rumah dan memotret Matt saat pergi ke rumah Anda, apakah Anda menangkap sesuatu yang lebih menarik? Iya, Bruce Weinstein berkata jujur. Saya juga memasang kamera kecil tersembunyi di soket di seberang samping tempat tidur rumah saya, dan merekam video mereka berdua sedang berhubungan seks. Ye Chen bertanya lagi, bagaimana dengan videonya? Bruce Weinstein buru-buru berkata, saya menyembunyikannya di komputer pribadi saya. Ye Chen mengangguk puas dan bertanya sambil tersenyum, dalam jangka waktu ini, kamu bahkan belum berani menuduh istrimu selingkuh. Dan kamu masih harus memberi jalan bagi pasangan jalang itu dan menciptakan peluang untuk berkompromi. Pernahkah kamu rasakan itu sejenak? Bukankah kamu pantas menjadi laki-laki? Bruce Weinstein mengertakkan gigi dan berkata, saya selalu merasa bahwa saya tidak layak menjadi seorang pria. Inilah sebabnya saya selalu mencoba segala cara untuk mendapatkan lebih banyak wanita selama saya berada di New York. Hanya dengan cara ini saya bisa merasa lebih tenang di dalam dan sedikit keseimbangan. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Bruce, kamu telah menanggungnya terlalu lama. Dalam kata-kata orang China kita, tidak perlu menanggungnya lagi. Saya sarankan kamu keluar malam ini dan jadilah pria sejati. Bruce Weinstein terkejut dan ketakutan, dan tanpa sadar melambaikan tangannya, maaf, Tuan, saya benar-benar tidak berani menyinggung keluarga Rothschild. Dan saya tidak bisa kehilangan pekerjaan dengan gaji tahunan jutaan dolar. Dengan hal-hal ini daripada, aku lebih suka tidak menjadi laki-laki. Nada suara Ye Chen sangat agung, dan dia diam-diam mendapatkan aura, dan berkata dengan tegas, Bruce Weinstein. Kamu harus ingat mulai sekarang, tidak ada di dunia ini yang lebih penting daripada kamu mendapatkan kembali martabatmu sebagai seorang pria. Benda, siapapun yang berani mempermalukanmu dari segi martabat seorang pria, tidak peduli siapa dia, tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, atau seberapa tinggi status sosialnya, kamu akan melawannya sampai akhir, sekalipun harga dari bersikap tegar adalah kematian besok. Kamu harus bekerja keras sampai kamu mati dan menjadi pria sejati, mengerti? Seluruh semangat Bruce Weinstein tiba-tiba terangkat, dan dia berteriak histeris, saya mengerti. Untuk meringankan masalah Zhou Liangyun dan mengubah sikap pasif menjadi inisiatif, Ye Chen berencana membuat Bruce Weinstein mengkhianatinya. Namun, sebelum membiarkan orang tersebut memberontak, Anda harus mengetahui terlebih dahulu seberapa setia orang tersebut kepada keluarga Rothschild. Jika Bruce Weinstein adalah pria yang sangat setia kepada keluarga Rothschild dan dengan gegabah mengkhianatinya, hal itu hanya akan membuat semua orang merasa terkejut dan tidak dapat dipahami, serta memberikan perasaan bahwa sesuatu akan terjadi jika terjadi kesalahan. Justru karena itulah Ye Chen bertanya kepada Bruce Weinstein tentang kepuasan batinnya terhadap keluarga Rothschild. Tak disangka, pertanyaan ini memunculkan melon besar. Bruce Weinstein sebenarnya dikhianati oleh anggota langsung keluarga Rothschild. Dengan latar belakang ini, akan sangat masuk akal dan wajar jika dia mengkhianatinya. Lagi pula, bahkan Teenage Mutant Ninja Turtles pun ada titik di mana mereka tidak tahan lagi dan tidak membutuhkannya lagi. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda terlalu sering memakai suami yang istrinya tidak setia ini,
Leher siapa yang tidak akan merasa tidak nyaman? Jadi Ye Chen terus memberinya petunjuk psikologis. Memberitahu dia bahwa di hadapan martabat seorang pria, beberapa dolar itu bukanlah apa-apa. Saat ini, Bruce Weinstein benar-benar berada di atas. Jika Matt Rothschild ada di depannya sekarang, Ye Chen yakin dia akan mencabik-cabiknya tanpa memberi perintah. Jadi, dia berkata kepada Bruce Weinstein, "Bruce, hal terpenting bagimu saat ini adalah menggunakan tindakan nyatamu untuk melancarkan balas dendam seorang pria terhadap keluarga Rothschild." Bruce Weinstein berseru tanpa berpikir, "Saya tahu, saya pasti akan membuat mereka membayar harganya. Beritahu mereka bahwa mereka harus membayar harga untuk tidur dengan istri saya, Bruce Weinstein." Ye Chen mengangguk dan bertanya, "Lalu menurutmu serangan balik apa yang terbaik saat ini?" Terkena, Bruce Weinstein mengumpat dengan marah, "Saya ingin mengungkap, saya ingin memposting semua video itu secara online, saya ingin mempermalukannya." Setelah mengatakan itu, matanya linglung sejenak, dan dia bergumam dengan sedih, "Tidak, jika memang demikian, saya akan menjadi bahan tertawaan seluruh Amerika Serikat." Melihat keraguan-raguan naluriahnya, Ye Chen menepuk pundaknya dan berkata, "Kami memiliki pepatah lama di Tiongkok yaitu mengorbankan hidup seseorang demi kebenaran, mengorbankan hidup seseorang demi amal. Anda telah diintimidasi seperti ini, tetapi pria normal manapun bisa melempar menghilangkan nyawanya. Tapi kamu masih sangat peduli dengan wajahmu, pernahkah kamu memikirkannya? Tidak ada celana kedap udara di dunia ini. Jika kamu terekspos sekarang, di mata orang lain, kamu akan menjadi pejuang dengan keberanian untuk balas dendam. Jika kamu diekspos oleh orang lain di masa depan, kamu hanyalah seorang pengecut yang menyerahkan istrimu kepada bosmu dan bahkan tidak berani kentut." Pada titik ini, Ye Chen menatap mata merahnya dan bertanya kepadanya, "Sekarang pilihan ada di tangan Anda, apakah Anda ingin menjadi pejuang, atau Anda ingin menjadi kura-kura?" Hati Bruce Weinstein benar-benar tersulut oleh Ye Chen, dan dia meraung dengan wajah galak, "Saya ingin menjadi seorang pejuang." Ye Chen berkata dengan dingin, lebih keras. Bruce Weinstein berteriak, "Saya ingin menjadi seorang pejuang." Ye Chen mengangguk puas dan memuji, "Bagus, jika Anda memiliki momentum ini, keluarga Rothschild juga akan menyerah kepada Anda." Setelah itu, dia memerintahkan, "Ingat, gunakan ponsel Anda untuk mengambil gambar situasi di ruang bawah tanah ini nanti, dan beritahu semua orang bahwa disinilah keluarga Rothschild menggunakan senjata umum untuk keperluan pribadi, menodai keadilan Amerika Serikat, dan memenjarakan korban benteng rahasia." Setelah video ini dirilis, Anda langsung merilis video Matt Rothschild berselingkuh dengan istri Anda. Setelah ini, Anda membuat video lain di kantor Anda untuk menjelaskan kepada semua orang mengapa Anda menyerang keluarga Rothschild dan beritahu mereka bahwa Anda akan menjadi pria sejati mulai sekarang dan biarkan mereka yang memberi Anda cuckold membayar harganya. Ingat, mulai sekarang kamu adalah harimau yang tak kenal takut, gunakan gigimu yang paling tajam untuk menggigit tenggorokannya, dan jangan biarkan mereka hidup. Seluruh tubuh Bruce Weinstein gemetar, dan dia berkata dengan hampir fanatik, "Jangan khawatir, Tuan, saya akan melawan mereka sampai akhir." Ye Chen mengangguk puas, dan kemudian bertanya, "Saat Anda merekam video pertama, Anda harus menyertakan Tuan Peter Zhou. Ngomong-ngomong, jelaskan di video mengapa keluarga Rothschild memenjarakan Tuan Peter Zhou ke sini." Bruce Weinstein mengangguk tanpa ragu, "Baik Pak, saya mengerti." Ye Chen berkata lagi, "Tetapi kamu tidak perlu terlalu cemas, kirimkan aku sebentar lagi, dan kamu dapat mengatur hal-hal ini setelah aku kembali ke sel." Setelah itu, dia menoleh ke arah Zhou Liangyun dan berkata, "Paman Zhou, setelah video itu terungkap, saya yakin itu akan menimbulkan dampak sosial yang besar di Amerika Serikat. Keluarga Rothschild pasti akan membiarkan Anda keluar dari sini secepatnya. Mungkin, dikirim ke ponsel biasa, aku akan menunggumu di atas." "Oke." Zhou Liangyun mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa pilihan Ye Chen atas Bruce Weinstein sebagai titik terobosan tidak hanya akan dengan cepat memberikan banyak tekanan publik pada keluarga Rothschild, tetapi juga mencegahnya terungkap sama sekali. Dia berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih atas segalanya, Tuan Muda."
Ye Chen tersenyum tipis, sampai jumpa di sana. Setelah Ye Chen mengucapkan selamat tinggal pada Zhou Liangyun, dia kembali ke kantor Bruce Weinstein dulu. Di kantor, Marvin bertanya kepada Bruce Weinstein, suruh anak buah Anda datang dan menggantikan saya, dan 10 menit setelah saya pergi, Anda akan mulai mengikuti instruksi saya dan merilis ketiga video itu satu demi satu. Anda akan lupa hari ini. Saya telah bertemu di malam hari dan saya belum pernah ke kantor Anda. Jika ada yang bertanya mengapa Anda tiba-tiba memutuskan untuk membeberkan semua ini malam ini, beritahu mereka dengan jujur bahwa adik laki-laki Anda dalam masalah malam ini dan Anda berada. Saya sangat tersiksa hingga saya hampir ingin berkomitmen bunuh diri, dan akhirnya memutuskan untuk membeberkan keluarga Rothschild untuk melampiaskan amarahnya. Bruce Weinstein mengangguk sedikit dan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan, saya sudah mengingat semuanya." Ye Chen kemudian berkata, "Minta anak buahmu untuk datang dan membawaku kembali ke rumah sakit untuk menggantikan orang lain." Oke, Bruce Weinstein segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon kembali orang kepercayaannya. Ye Chen, yang mengenakan pakaian penjaga penjara, kembali ke rumah sakit bersamanya, dan kemudian memberikan saran psikologis kepada kedua penjaga penjara. Petunjuk Ye Chen membuat mereka sangat yakin bahwa Ye Chen datang ke rumah sakit untuk berobat malam ini karena dia merasa tidak enak badan. Kebetulan dokternya tidak ada, jadi mereka membiarkan Ye Chen beristirahat di sini sebentar, dan Ye Chen sendiri yang memulai dari awal. Saya tidak pernah meninggalkan rumah sakit sampai akhir. Setelah memberikan saran psikologis ini, tidak peduli bagaimana Bruce Weinstein bertarung dengan keluarga Rothschild, Ye Chen sama dengan menghilangkan sepenuhnya petunjuk bahwa seluruh masalah itu ada hubungannya dengan dia. Ye Chen percaya bahwa selama Bruce Weinstein melancarkan serangan umum, dia akan mampu menempatkan keluarga Rothschild ke dalam situasi yang sepenuhnya pasif dalam masalah ini. Segera setelah itu, kedua penjaga penjara mengirim Ye Chen kembali ke sel pada saat ini. Bruce Weinstein juga telah mengangkat ponselnya dan memulai perjalanannya untuk membalas dendam, bersambung.